Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma asma' ma sami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi wa bikum fid darin. Wasalisu madhkurun biqaulihi wal udhuna 'anil istima'i ila ma harramallahu ta'ala. Dan adapun yang ketiga yaitu disebut dengan perkataan musnif pengarang, yaitu bahwa engkau menjaga telinga dari mendengar, meluaskan pendengaran, mendengarkan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini salah satu yang bisa menghilangkan pahalanya puasa, yaitu kita mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu nanti jadi membuat pahala puasa kita tidak jadi sempurna. Fa innal mustami'a syarikun lil qaili. Maka sesungguhnya orang yang mendengar, orang yang menjadi pendengar itu syarikun, itu sama atau bersekutu lil qaili terhadap orang yang berbicara. Orang yang ngomong sama yang mendengarkan itu nanti nilainya sama. Kalau yang diomongkan adalah perkara yang haram, yang dengerin pun juga ikut kebagian daripada dosanya. Li'anna kullama haruma qauluhu harumal isgha'u. Karena sesungguhnya sesuatu yang haram diucapkannya, maka haram pula didengarkannya ilahi kepadanya. Ya. Kalau yang haram diomongin, dengerinnya juga jadi sama. Walidzalika, oleh karena itu, sawallahu ta'ala baina sam'i wa akli suhti. Oleh karena itu, Allah mensamaratakan, menyamakan baina sam'i di antara mendengar, wa akli suhti dan makan yang haram. Makan yang haram. Faqala ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Ya. Samma'una, yaitu orang-orang yang banyak mendengar terhadap kebohongan, akaluna, dan orang-orang yang banyak makan lis-suhti, terhadap barang yang haram. Dari samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Itu jadi sama. Yang ngerumpi sama yang dengerin rumpi sama. Iya. Haram, suht haram. Wa huwa ahadul mughtabaini, dan dia itu kategori masuk daripada salah satu dari dua orang yang ghibah, yang ngomongin orang. Li'anna sukuta alal ghibati haramun, karena sesungguhnya diam di atas adanya sebuah pergibahan, di atas adanya yaitu pergunjingan, haramun, itu haram. Ya kalau enggak itu ditinggalin, jangan nengok ke situ ikut dengerin, apalagi nimbrungin ya sama aja. Nimbrungin bumbuin, nah, tambah jadi parah. Mughtabain, salah satu daripada dua orang yang berghibah. Qala Allah Ta'ala berfirman, innakum idzam mislukum,
Sesungguhnya kalian ketika itu seperti mereka. Ya. Innakum idam mislukum. Sesungguhnya kan ketika itu ya seperti mereka. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Al-mughtabu, adapun orang-orang yang ghibah, orang yang melakukan pergunjingan, wal mustami'u, dan orang yang menjadi pendengar, dengerin pergunjingannya itu, syarikani fil ismi, kedua-dua sama-sama di dalam dosanya itu ya. Sama. Repot, apalagi ini berkaitan dengan berpuasa, bahasan puasa kita ini ya sebanyak mungkin, semaksimal mungkin untuk dihindari. Makanya ada ungkapan ya, naumus shaimi ibadatun, ya itu ya, meskipun itu ya ungkapan lah, makalah begitu, ya itu kalau dipikirin ya bener juga sih. Kalau daripada ya kita nggak tidur tadi menimbulkan potensi melakukan perbuatan dosa, jadi akhirnya puasa kita pada growong, tahu growong. Puasa kita pada ini, pada pahalanya pada ngumpet ya, pada hilang pahala. Dia comotin sama ghibah, comotin sama ibaratnya mandang yang tidak berguna, dicomotin pahala puasa kita sama apa namanya bahasa-bahasa yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, ya itu. Wa kadzalika, dan begitu pun juga takufu jami'al jawarihi, engkau yaitu berusaha mencegah seluruh anggota badan an kulli ma yudhammu syar'an, dari setiap perkara yang dicela menurut syariat ya, perkara-perkara yang berpotensi itu adalah menimbulkan dosa, perkara yang dicap oleh syariat akan jeleknya, maka kita pun juga harus berusaha memaksimalkan menahan anggota tubuh kita semuanya itu untuk menghindari dari perkara tersebut. Kama takuful batna wal farja, sebagaimana kamu menahan yaitu perut kamu dan kemaluan kamu, kehormatan kamu. Kalau kita puasa sanggup tidak makan, nahan perut, nahan lapar, puasa sanggup tidak berhubungan suami istri di siang hari, sebaliknya juga kita berusaha untuk menahan anggota-anggota yang lain yang merupakan penunjang untuk mendapatkan pahala yang sempurna. Kalau nggak kita tahan, ya pahalanya nanti takutnya cuman aus sama lapar. Kamu menahan perut dan kemaluan an qadha'i syahwatima, dari yaitu menuntaskan atau menunaikan, meluluskan keinginan daripada perut dan kehormatan itu. Fafil khobari, dan itu tetap di dalam sebuah hadis, alladzi rawahu Jabirun an Anasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Ya, itu tetap di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Jabir ya, dari sahabat Jabir dari sahabat Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kita bersabda, khamsun. Di sini menggunakan redaksi ada mengatakan yufattirna soima. Ada yuftirna, ada yufattirna. Khamsun yufattirna soima. Ada 5 perkara yang 5 perkara itu bisa menghilangkan yaitu pahalanya orang yang berpuasa. Puasanya masa, tetapi pahalanya bisa hilang. Angus karena 5 perkara ini. Yang pertama apa? Al-kadzibu, bohong. Ya, puasa bohong, sering bohong, melakukan kebohongan. Nah, itu nanti puasanya yaitu sayang pahalanya. Diambil sama bohong. Wal ghibatu, dan ghibah, ngomongin orang. Ngomongin orang, apa ghibah sih? Ngomongin orang, kalau orangnya dengar itu nggak seneng, berarti ngomongin yang tidak baik. Kalau ngomongin baik namanya ghibtoh, menceritakan kebaikan seseorang. Apa? Ghibtoh.
misalnya, ya pokoknya nggak berdosa lah gitu. Ya, gitu. Bisa memberikan contoh kepada orang lain. Kalau dengan diceritakan itu nanti bisa memotivasi orang lain menjadi pahala. Bagus. Iya, bagus. Iya. Wal ghibatu dan ghibah, ngomongin orang, bikas ngomongin kejelekan orang, bikasil ghin dengan dibaca kasroh ghinnya, huruf ghinnya gi. Wan namimatu dan namimah, adu domba. Ya, orang nggak apa-apa dikomporin. Ya. Iya, dikomporin, akhirnya timbullah sebuah perselisihan hanya gara-gara omongan kita. Ya, gara-gara omongan jadi timbullah sebuah permusuhan. Ya, termasuk kita main sosial media gitu kan. Wah, memantik. Kita abaikan nggak apa-apa. Wah, bagus, pahala dia buat ente itu. Iya, dulu ada sebuah cerita seorang orang soleh gitu. Orang soleh itu setiap malam itu dia tahajud terus. Lepas malam itu dia nggak tahajud. Nah, nggak tahajud. Pas nggak tahajud dia keluar. Lagi ada yang ngomongin dia. Yang ngomongin itu orang yang ahli tahajud juga, orang yang suka tahajud juga. Dia istrinya bang ngomong begini, bang gimana sih bang? Malam nggak tahajud, ini nggak sholat gini. Alhamdulillah saya semalam nggak tahajud, cuman saya dapat kiriman pahala dari orang tahajud. Loh kok bisa bang? Iya tadi di kono ada orang ngomongin saya, alhamdulillah saya dapat kiriman tuh semalam dia tahajud, pahalanya dikirimin ke buat saya katanya. Nah itu jadi pahalanya orang yang melakukan kebaikan itu dikirimin ke dia. Kayaknya mah tidur ngorok, tapi dapat kiriman pahala tahajud orang gara-gara kita diomongin, orang itu diomongin oleh temennya. Waduh, makanya ngomongin orang itu susah, berat. Iya, kita kalau udah bertiga ngomongnya mah apa? Kan ngomongin lama-lama juga nyerempet. Iya. Dia lewat deh ada yang lewat udah jadi tetap tidur. Apa artinya namimah wa huwa as-sa'yu bainan nasi bil ifsadi? Artinya namimah itu adu domba itu adalah berupaya membuat kerusakan di antara orang-orang. Ya. Dia adu domba lah, apalagi sekarang nih lagi rame-ramenya ya pilkada, pilpres, waduh, sono sedang sini sedang sono, berantem mulu. Itu emang diadu ya tidak? Iya, tapi di Malaysia juga ramai juga, Malaysia. Iya, orang pendukungnya itu, waduh, berarti efeknya kemana-mana ya. Aduh ya Allah. Pokoknya besok tanggal 14 kita milih, Bismillah ya, pilih nomor ya. 1 gitu. Ya, siapa aja lah ya, boleh aja. Iya, oke Bismillah. Pokoknya ya Allah. Itu pilih satu, nggak boleh 2. Iyalah, yang menang nomor berapa? 1. Wal yaminul kadzibatu dan sumpah yang bohong. Ya, sumpah tapi bohong. Itu juga bagian yang bisa menghanguskan pahalanya orang yang berpuasa. Wa huwa al musamma bil yaminil ghamusi, yang dinamai juga dengan sumpah yang dusta. Gomus. Wan nadru bisyahwatin, dan memandang dengan syahwat. Ya, mandang dosa tetap pahalanya nanti pahala kayak puasa itu bukan cuma dosa doang. Puasanya pahalanya hilang. Makanya istilah ngabuburit itu kalau sore-sore mah kalau bisa mah jangan dilakuin. Karena apa? Udah tinggal sedikit lagi baik ngabuburit tongkrong di pinggir jalan. Tahu sendiri kalau di jalan orang pakaiannya lagi belum jadi sama penjahitnya udah diambil. Jangan. Iya, ada tuh orang pakaian belum pada dibayar. Orang benangnya kehabisan belum dijahit lagi segini udah diambil aja itu. Enggak sabaran. Benangnya buat bikin itu Iya, buat kail ya. Iya, aduh. Iya, makanya harus mendingan kalau kita perlu kebutuhan sudah selesai di rumah ya. Banyak beras lagi mahal ya, subhanallah. Mudah-mudahan turun.
Wa nadru bisyawatin, memandang dengan syahwat, ila muharramin, kepada yang diharamkan. Wa qaulu yufattirna bi tasdid ta'i, dan perkataan dalam sabda Nabi yufattirna, dengan kata yufattirna bi tasdid ta'i, dengan tasdidnya huruf ta, yufattirna tadi, ail madhkurati, yang tersebut di atas, ayyubtinal sauma hakikotan. Ada yang mengatakan, menafsiri, itu membatalkan puasa secara hakikatnya. Waduh, ada yang mengatakan yufatirna shaima itu batal benar puasanya nih. Ada yang pendapat seperti itu. Pendapat siapa itu? Ala madzahabat ilai sayyidatu Aisyatu, yaitu pendapat yang dipilihnya oleh Sayyidatina Aisyah. Wal imamu Ahmadu, dan Imam Ahmad. Kalau kita berpatokan dengan pendapatnya Sayyidatina Aisyah dan Imam Ahmad, ketika kita melakukan 5 hal tadi itu benar-benar batal puasa kita. Waduh, ghibah, namimah, bohong, ya, sumpah palsu, ya, memandang dengan syahwat, itu benar-benar bisa membatalkan puasanya menurut pendapatnya Sayyidatina Aisyah dan Imam Ahmad. Itu kalau kita bermadhab ke dia, waduh, batal itu. Wa madhabus Syafi'i, dan adapun madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, ashabi, dan murid-muridnya Imam Syafi'i, anna hadhihi tubtilu sawabas saumi, sesungguhnya ini itu membatalkan pahalanya puasa, la nafsas saumi, bukan puasanya itu sendiri. Nah, ini karena kita bermadhab Syafi'i, ya masih untungnya madhab Syafi'i mengatakan itu tidak membatalkan puasa secara hakikat, tetapi membatalkan pahala daripada puasanya. Iya, beda kan? Batal puasa sama batal pahala puasa beda. Kalau batal puasa ya otomatis dia udah nggak berpuasa. Ketika dia batal puasa, itu juga dianjurkan untuk imsak. Misalkan begini nih, orang puasa, dalam perjalanan ada yang membatalkan. Misalkan dia benar-benar lupa niat gitu. Waduh, nggak niat sama sekali. Sahur juga enggak. Pokoknya dari sore itu udah sampai lupa, sampai pagi tahu-tahu dia enggak ini. Dia kan bahasanya kan nggak wajib berpuasa, tapi wajib imsak. Wajib menahan nggak makan wajib. Nah, karena apa? Kalau dia nanti makan, andai kata dia terpaksa harus makan ngumpet-ngumpet. Dia pada gelantungan itu. Nah, makanya sekarang kan begini, ini lagi viral bahasa gitu kan. Hargailah orang yang berpuasa. Wah, sepadonya gede tuh. Yang masang dia dipasang di depan warteg. Terus bawahnya ada kaki-kaki loh. Sandal, kakinya gelantungan, ya. Yang masang hargailah orang puasa, yang itu yang makan di situ tadi. Cuma Pembelaan, ya. Iya, seperti jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan ashabnya dan para murid-muridnya itu mengatakan bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa secara hakikat, tetapi pahala puasa. Tapi sayang, kayak perempuan kita, wadon kita ketika dia haid, itu ya dia andai kata makan, ya makan seperlunya, makan ngumpet. Jangan makanannya dieneng-eneng depan suaminya. Ke warung, mana mie katanya, mau ke warung beli cemilan gitu, di jalan udah makan di jalan gitu. Karena apa? Menyakiti orang yang berpuasa itu hukumnya dosa juga. Kan ketika orang berpuasa melihat seseorang dengan enaknya ngerokok, dengan enaknya dia minum jus, dengan enaknya minum kopi. Iya, gitu. Ketika seperti itu ada perasaan di orang berpuasa, aduh gitu ya. Nah, itu. Dikasih sampah kita. Waduh. Itu. Jadi nggak boleh ya, kita harus bilangin anak kita kalau ada halangan, istri kita lagi ada halangan, ya setelah dia makan imsak, nahan. Nanti ketika udah pada buka semuanya, udah ya bareng-bareng. Gitu. Seperti itu. Jadi agama ada aturannya, Islam itu ada aturannya. Aturannya sambil menjaga untuk tidak menyakiti perasaan orang yang berpuasa. Nah sekarang ini yang merusak, yang menyakiti orang puasa kita sendiri juga, ya.
kita sendiri. Oh, orang lain kita bisa tegur. Ini soal sholat, mas makan ada. Iya ada. Kayaknya mau yang lemes, Iya. Iya. Sholat mau rajin. Ya. Jadi kalau gitu mah ibaratnya orang pakai baju nggak pakai celana itu. Oh iya. Kedodoran tuh. Ada orang yang puasanya semangat, sholatnya kagak, sama aja. Dia nggak boleh. Jadi kan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Jadi 5 harus tegak berupaya. Syahadati alla ilaha illallah. Pertama, syahadatu alla ilaha, baca kalimat asyhadu alla ilaha illallah rasulullah. Wa iqamus shalah, salat didirikan. Wa itaiz zakat ditunaikan. Wasaumu Ramadan, puasa Ramadan dikerjain. Wal hajjul baitil man istata ilaihi sabila, dan haji kalau udah ada kesanggupan, kekuatan. Sanggup apa? Biayanya ada. Yang ditinggalin juga ada. Perjalanannya aman. Itu adalah mampu itu. Kalau dia berangkat haji, di rumah nanti nggak makan 2 bulan, itu juga nggak juga. Tapi kalau itu ya insya Allah dipersiapkan. Pokoknya insya Allah lah. Yang penting semua mah bisa lah. Kenapa orang bisa kita nggak bisa? Yang penting itu ya berdoa. Ya Allah balikna ziyaratal haramain, sama nabung tiap bulan 2 juta. Iya. Dan Allah balikna ziyaratal haramain, ya sampaikan kami ya Allah ke haramain Mekah Madinah, nggak nabung-nabung. Nabung juga, harus nabung. Iya. Nah iya, doa nggak nabung gimana? Iya, harus dua-duanya gitu. Ya ada haji apa? Haji kosasi, Allah dikasih orang, itu kan kasus tertentu. Ya, Haji Abidin, Haji Gusuran, Mansur, Haji Gusuran, iya nggak apa-apa. Iya. Wes, alan wasahlan bi hudurikum. Waduh. Alan wasahlan. Ya, subhanallah. Ya, cium bolak-balik ya. Wa makna yufattirna shaima, dan makna daripada yufattirna shaima membatalkan pahala puasa, yaitu yudhibna sawabas shaimi, ya, yaitu menghilangkan pahala puasa. Kama yudhibal fitru fin nahari asyama, sebagaimana menghilangkan oleh berbuka di siang hari terhadap puasa. Warawa Abul Fathil Al-Azdi Ad-Dailami, dan meriwayatkan Abul Fatah Al-Azdi dan Imam Ad-Dailami an Anasin bi isnadin fihi kadzabun, dari sahabat Anas dengan sanad di dalamnya ada kadzab, ada dustanya. Hadzal khabar, akan khabar ini, khamsu khisalin yufattirna shaima wa yankutnal wudu'al al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu wan nadharu bisyahwatin wal yaminul kadzibatu. Ada juga hadis mengatakan 5 perkara yang bisa membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Nah, tapi ini riwayatnya di sini adalah kadzab, ada kedustaannya, yaitu ghibah. Pertama diantaranya sama ghibah isinya wan namimah, dan adu domba, wan nadharu bisyahwatin, memandang yang diharamkan dengan adanya syahwat. Jadi hati-hati bulan puasa ya. Nanti di atas kan pakaian di atas kan bermacam-macam kan, bukan orang muslim semuanya. Kalau ada nanti orang yang udah bawa pakaian belum jadi diambil duluan, dipakai di atas, ya jadi jangan sembarangan lihatnya. Nanti kalau sampai paiminnya bangun, itu pahalanya jadi kurang tuh. Iya, mandi foto malah gitu. Ya, koleksi jangan. Itu nanti pahalanya kurang tuh deh, jangan ya. Hadza warada an tariqiz zajri. Ini hadis adalah di atas sebuah jalan pencegahan anfilil mazkurati, dari mengerjakan perkara yang disebut tadi. Walaisal muradu al haqiqatu, dan yang dikehendaki di sini bukanlah hakikatnya. Afadaul Azizi, diberikan penjelasan oleh Imam Al-Azizi.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamas saumu junnatun. Ya, nanti kita lanjutkan bahwasanya hanya saja puasa itu adalah junnah, perangai atau perisai, tameng. Makanya ada hadis itu, hadis tentang apa namanya, orang yang pemuda yang mau nikah itu kan, yang sering dibaca kalau sambutan orang nikah ini, atau lamaran, ya ma'syaras syabab, wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, kalau ente udah ada kesanggupan untuk menikah, berumah tangga, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, sesungguhnya demikian itu, nikah itu bisa memejamkan, menahan pandangan kita. Wa ahsanu lil farji, dan bisa menahan kemaluan untuk disalurkan kepada yang haram. Fa illam yastati fa alaihi bisawm, kalau toh dedi atau siapa bujangan yang enggak sanggup, belum sanggup ada untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka dia wajib untuk berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena dengan puasa itu bisa menjadi tamengnya dia. Kenapa? Kalau puasa lemes. Orang lemes kan mau ngapain-ngapain kan agak bawaannya malas, pengennya tidur. Tapi kalau pas malamnya dia itu kan, kenapa tuh? malamnya dia kan puasanya kan dari pagi sampai begitu malamnya lihat begitu tak paiminnya bangun lagi. Oh, ya itu mah kemaksiatan tersendiri itu mah, kemaksiatan. Iya. Kemaksiatan itu. Iya. Maksudnya puasa itu hadisnya kan ada sabda Nabi, innamas shaumu junnatun. Ada kata wijaun junatun. Ya, junatun jadi perisai. Ya, makanya gitu. Ya, itu dulu. Nanti kita lanjutkan. Apa namanya? Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus. Kalau ente puasa, jangan ngomong jorok, ngomong porno, ngomong sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Wala yafsuku, dan jangan melakukan sebuah kefasikan. Wala yajhal, dan jangan melakukan perbuatan orang bodoh, teriak-teriak, ngomong nyet lu, apa teriak-teriak enggak karu-karuan, jangan. Iya. Itu enggak boleh, Ded, ya. Waduh. Kata si Dedi begini, kata Dedi. Orang saja udah enggak puasa, Ustaz, kata dia di warung enggak begitu. Jangan enggak puasa gitu. Jangan ditiru, jangan. Ya udahlah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.